Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwita Pratiwi dan ini teman tim saya Fatihah Sara Aulia. Kami dari Premans PMR Wiraman Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada luka bakar. Tetapi sebelum ke pembahasan, kami mempunyai jargon loh untuk kalian. Tirukan ya. PMR Wira 2022, pergi karena tugas, pulang karena tuntas. Oke, jargonnya sudah ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan awal ya. Tahu nggak sih, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Riskesdas menyatakan bahwa di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018 telah terjadi peningkatan kejadian luka bakar sebanyak 35%, mulai dari luka bakar yang ringan hingga yang berat. Nah, kali ini kita akan menjelaskan salah satu materi pertolongan pertama, yaitu luka bakar. Tapi sebelum masuk materi inti, kita mau bahas sedikit mengenai pertolongan pertama. Yuk! Pertama-tama, saya mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu pertolongan pertama atau PP? Pertolongan pertama atau PP yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Lalu, apa sih tujuan atau manfaat dari melakukan pertolongan pertama? Tujuan pertolongan pertama yaitu 1. Menyelamatkan jiwa penderita, 2. Mencegah cacat, 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Alangkah baiknya bila kita sebelum melakukan pertolongan, kita meminta persetujuan tindakan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pertolongan, langkah selanjutnya yaitu kita harus memastikan APD dan alat yang digunakan harus lengkap. Alat perlindungan diri itu tidak perlu mahal, yang penting bisa untuk melindungi diri. Contohnya sarung tangan latex, masker penolong, kacamata pelindung, pakaian pelindung. Apa sih yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menemukan korban yaitu 1. Penilaian keadaan, 2. Penilaian dini, yang ketiga pemeriksaan fisik, yang keempat denyut nadi, yang kelima pemeriksaan pernafasan, yang keenam pemeriksaan suhu. Nah, pada kali ini kita mengambil salah satu materi luka yaitu luka bakar. Luka bakar yaitu semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Nah, kira-kira penyebab luka bakar itu apa sih? Jadi, penyebab luka bakar yaitu 1. Panas, suhu di atas 60 derajat Celcius. Contohnya, api, uap panas, benda panas. 2. Listrik, contoh, listrik rumah tangga, petir. 3. Kimia, contoh, soda api, air aki. 4. Radiasi, contoh, sinar matahari, ultraviolet, bahan radioaktif. Penanganan luka bakar itu bisa dilakukan berbagai cara, yaitu 1. Alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan jika pakaian melekat pada luka bakar. Gunting sekitarnya, jangan memaksa untuk melepasnya ya. Yang ketiga, tutup luka bakar. Gunakan penutup luka steril atau kasa steril. Jangan memecahkan gelembung. Yang keempat, jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, atau air es. Dan yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan luka bakar bisa dilakukan berbagai cara. Yang pertama, siapkan alat APD lengkap seperti masker dan sarung tangan latex. Yang kedua, alirkan air terus-menerus selama 20 menit. Jika ada bahan kimia, alirkan. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting sekitarnya. Jangan memaksa untuk melepasnya ya. Yang ketiga, tutup luka steril menggunakan penutup steril atau kasa steril. Jangan memecahkan gelembung ya.
dengan menggunakan mentega, oli, odol, kecap, atau air es. Dan yang terakhir, rujuk ke fasilitas terdekat. Riwayat penderita bisa dilakukan dengan melakukan wawancara, yaitu kompak. K. Keluhan utama. O. Obat-obatan yang diminum. M. Makanan atau minuman terakhir. P. Penyakit yang diterita. A. Alergi yang dialami. Dan K. Yaitu kejadian korban. Nah, nggak kerasa sudah sampai di ujung materi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi luka bakar ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati dengan cara tidak lupa mematikan api atau sumber api, tidak merokok di dalam gedung dan menggunakan pelindung tangan saat memasak. Selain itu, untuk menghindarkan anak-anak dari luka bakar, jauhkan anak dari segala sumber api seperti korek api. Stay safe and healthy, guys! Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pertolongan pertama dalam luka bakar? Sekarang kami pamit undur diri ya. Tetapi sebelum itu kami mempunyai yel-yel buat kalian. Kami wakil PMR dari Man Surabaya. Ada luka bakar, ada patah tulang. Mari belajar jadi relawan. La 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 la. Tolong menolong sukarelawan, itulah hak dan kewajiban kita. Sebelum itu, kami punya pantun loh buat kalian. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Kami pamit undur diri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.